Assalamualaikum, halo apa kabar pemirsa TVRI Jawa Timur. Selamat berjumpa kembali dalam program Wanita-Wanita hadir memberi inspirasi wanita Indonesia. Pemirsa, tanah air kita terkenal dengan seni dan budaya yang begitu kaya. Salah satunya adalah tari tradisional. Hampir di tiap daerah di tanah air memiliki tari tradisional yang memiliki ciri khas daerahnya masing-masing. Nah, tokoh inspiratif kita hari ini mampu menjadikan tari tradisional sebagai kebanggaan dan juga mengharumkan nama bangsa di kancah dunia. Seperti apa inspirasi yang akan dibagikan oleh tokoh inspiratif kita hari ini? Ikuti perjalanan wanita-wanita hadir memberi inspirasi wanita Indonesia. Indonesia, negara yang sangat kaya dengan seni dan budaya tradisional khususnya di bidang tari. Menurut hasil survei BPS Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2016, tercatat sekitar 1.530 tari tradisional. Sayangnya, jumlah tari tradisional tersebut dimungkinkan akan semakin berkurang seiring kurang berminatnya generasi muda, generasi milenial, kids zaman now, karena lebih memilih tari atau kesenian dari luar. Memang ada juga generasi milenial yang tertarik dan berusaha melestarikan seni tari tradisional Indonesia. Adalah seorang wanita yang menjadi inspirasi wanita-wanita Indonesia untuk terus berprestasi. Dia adalah Sri Mulyani, seorang penari kelahiran Surabaya tanggal 24 November 1975. Sri Mulyani memang dibesarkan di lingkungan dunia tari. Karenanya tidak salah jika Sri tertarik dengan seni tari sejak kecil. Tarikan nafas, hentakan kaki, dan lemah gemulainya tubuh yang sudah menjadi bagian kehidupannya menjadi tanggung jawab dalam mengembangkan kreativitasnya sehingga mampu mengangkat harkat martabat tari tradisional Indonesia agar tidak diakui negara lain. Bu Sri itu orangnya baik hati, suka bercanda, agak galak sedikit. Cuman Bu Sri itu kalau marah artinya Bu Sri sayang sama kita, perhatian. Dan Bu Sri ingin anak didiknya itu pintar. Bu Sri itu orangnya lucu, imut dan ramah. Sri Mulyani mengenal dunia tari sejak usia muda yaitu 7 tahun. Sri belajar menari mulai dari tari Jawa Timuran, Solo, Bali, Minang hingga kreasi baru. Tak puas hanya satu sanggar, Sri mulai berkeliling dari sanggar ke sanggar untuk belajar dan mendapatkan ilmu tari yang mumpuni. Kesabaran dan ketekunannya membuahkan hasil. Prestasinya tentu membanggakan. Sri merebut juara 1 tari remo 3 kali, yaitu pada tahun 1991, 1993, dan 1994. Pada setiap festival karya tari daerah di Jawa Timur, Sri selalu keluar sebagai penyaji terbaik tahun 1996, 1998, 1999, 2001, dan 2003. Dan koreografer terbaik se-Jawa Timur dan penyaji terbaik di FKTI Jakarta pada tahun 2005. Itu adalah sebagian dari penghargaan yang diterima Sri Mulyani, karena masih banyak lagi penghargaan yang diterima tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Pada tahun 1997, Sri mendirikan Sri Production sepulangnya dari Perancis dengan mengembangkan jenis tari ekspresi bebas inovatif namun masih berakar pada nilai tradisi seperti tayub tambak dan panji klaras kebon sikep. Darah seni yang mengalir di tubuh Sri membuat dia terus melakukan inovasi dan kreasi dalam menciptakan tarian, salah satunya Tari Sekar Kedaton Sedap Malam, tari gaya Jawa Timuran. Tari Sekar Kedaton Sedap Malam meraih 3 penghargaan terbaik,
dalam Festival Cipta Karya Tari pada 29 April 2017. Pemirsa, saat ini saya bersama Mbak Sri Mulyani, tokoh inspiratif kita hari ini. Kita akan ngobrol-ngobrol ya tentang kegiatan Mbak Sri Mulyani dan inspirasi apa saja yang bisa dibagikan kepada pemirsa, begitu ya. Apa kabar Mbak Sri? Halo, apa kabar Mbak? Senang Alhamdulillah. jumpa. Ya. Selalu segar begitu Harus, ya, ya. selalu ceria begitu. Ya. Nah, kegiatannya setiap harinya itu memang hanya mengajar menari atau ada kegiatan-kegiatan lain sih Mbak Sri? Enggak sih, saya alhamdulillah setiap hari rutin bekerja di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Oh, Setelah oke. itu pulang sore setelah maghrib saya ganti baju Mhm. untuk ngajar nari. Setiap hari? Betul. Oh, ya. oke, baik. Itu mulai berapa lama ketika Mbak Sri menjadi guru tari di luar kegiatan rutin sehari-harinya? Saya mengajar nari sejak tahun 1998. 98, Iya. oke. Dan sebelumnya memang ada basic Mbak Sri ini penari atau bagaimana sehingga akhirnya Iya, saya terpikir untuk sejak membuka itu? kecil Mbak punya hobi menari. Mhm. Kelas 2 SD ya, sejak kelas 2 SD saya suka menari gitu. Mhm. Sampai belajar menari aja saya 13 tahun. Wah, Saking senengnya ya menari. mengapa kok suka menari? Di antara tari-tarian, macam-macam tari kan ya, biasanya kalau anak sekarang tuh maunya balet, dance Betul, modern begitu. Tapi iya. kenapa sih Mbak Sri kalau lebih tertariknya tuh mempelajari tari tradisional begitu? Iya, karena dengan kesenian tradisional itu kita bisa bergening atau bisa bersaing di luar negeri ya. Karena kita punya kita perlu melestarikan budaya kita gitu Mbak. Oke. Sisi lain itu, dan kalau di luar negeri kesenian itu akan berbeda dengan mereka gitu. Oh ya, Gitu. karena memang Kita punya lokal tradisi kedaerahan. betul sekali. Ini Iya. apa local wisdom begitu ya. Betul. Karena hampir semua negara bahkan daerah itu punya ciri khas sendiri begitu Betul, ya. iya. Tapi spesifikasi Mbak Sri sendiri tari tradisional yang seperti apa sih yang ingin diperkenalkan ke dunia begitu? Iya, khususnya karena saya tinggal di Jawa Timur ya, pasti anak-anak didik saya akan saya lebih fokuskan untuk ke kesenian daerah tradisional Jawa Timur, khas Jawa Timur. Oke, itu ada berapa banyak? Banyak Tariannya sekali ya, itu, Mbak? karena di Jawa Timur sendiri itu sudah berbeda daerah, berbeda kesenian. Seperti Betul. contohnya misalnya Surabaya. Surabaya itu ada tari remo, ya kan? Terus di daerah Kediri, Tulungagung itu kesenian jaranan, sudah berbeda lagi. Kemudian Banyuwangi, keseniannya sudah berbeda lagi. Oh, iya, Karena benar. keseniannya sudah mirip-mirip musik yang sangat rancak, dinamis ya, seperti kesenian tari-tari Gandrung Bali kan begitu itu ya, ya, gandrung. Udah betul. beda kan. Jadi Sidoarjo aja juga ada Sudah beda sendiri lagi, begitu iya, ya. betul. Padahal dekat sekali dengan Surabaya Betul, begitu ya. Kesenian daerah Ngawi, Madiun itu juga sudah berbeda lagi dengan kesenian-kesenian yang di Surabaya. Madura juga punya etnis lagi yang berbeda ya. Berarti kalau dihitung-hitung ini kira-kira nih Mbak, berapa macam tarian yang sudah dikuasai oleh Mbak Sri? Iya. Soalnya dari Jawa Timur aja sudah begitu banyak kan. Kalau di Jawa Timur tuh ada 38 kabupaten kota. Betul, Nah, iya. belum lagi masing-masing daerah ada berapa macam tarian. Nah, kira-kira sudah berapa tarian yang Kalau sudah saya dikuasai hitung Mbak? dari saya sejak kecil ya pasti ratusan lah. Wah. Iya, seneng juga gitu. Jadi Oke. semakin banyak kita belajar tari tradisional, kita akan lebih kaya untuk melestarikan atau mengembangkan kesenian tradisional yang kita miliki. Oke, nah sekarang berkaitan dengan kegiatan mengajar tarian ini muridnya ini ada dari umur berapa sampai umur berapa ini Mbak yang diajar? Saya mengambil pendaftaran untuk anak didik saya yang baru itu harus TK ya, karena Oh, apa? oke. Kalau sudah mengerti sekolah itu gampang Ya. juga untuk belajarnya. Untuk gitu. mengarahkannya Untuk juga mudah mengarahkannya ya. lebih mudah gitu ya. Baik. Aha, Gitu. kemudian yang paling senior Kemudian kira-kira yang paling sampai umur senior ada juga yang udah kuliah, bahkan ada yang dokter gigi loh yang mau belajar di Oh ya? Sanggar. Iya. itu belajarnya sudah waktu dia sudah kuliah atau mulai Kalau yang dokter gigi sekolah? itu sudah kuliah sih, ketemu saya terus dia tertarik ingin tetap mengembangkan bakatnya gitu. Waduh, dan tantangannya apa nih Mbak mengajar? Apalagi kalau
berkaitan mengajar anak-anak ini Oh, gampang susah ya. Betul ya. Nah, ada tidak pengalaman-pengalaman unik atau pengalaman yang menarik ketika mengajarkan tari tradisional pada anak-anak ini terutama? Iya, mereka kan kalau belajar tari tradisional itu lebih susah ya, karena pukelnya itu kita memang harus telaten gitu. Oke. Dan kita harus mengajarkan bagaimana teknik atau pakem-pakemnya tradisi yang ada di Jawa Oke. Timur kan begitu. Dan di sanggar saya tidak hanya anak normal aja, saya bahkan punya murid yang ABK. Dia Anak berkebutuhan khusus betul. ya. Dia tuh datang ke sanggar tidak bisa apa-apa dan dia takut gitu. Jadi dia kurang percaya diri. Oke. Dan akhirnya sekarang jadi anak yang sangat luar biasa dan mamanya sangat bangga punya anak yang seperti itu ya. Dan dia juga ikut lomba antar ABK itu, dia juara terbaik se-Jawa Timur. Se-Jawa Timur ya. Se-Jawa Timur, luar Wah, nah, biasa. tantangannya gimana kalau misalnya mengajar anak berkebutuhan khusus ini? Betul. Kan Lebih tidak, susah ya, iya Mbak, ya, betul karena, sekali. karena kita harus telaten ya, karena kalau kita misalnya mengajarkan sebelah gitu, kadang-kadang dia juga nggak mudeng. Oh. Jadi kita harus pelan-pelan dengan gerakan. Kalau misalnya saya mengajarkan materi tari, saya harus bisa sambil Mempraktekkan. vokal musik. Jadi Oh, tung begitu. tak tok dintong tong gitu, sambil bergerak dintong tong dintong tak tung tak tung. Nah, gitu sambil nyontoin oke. begitu, dia melihat gitu. Kalau hitungan mungkin dia belum paham ya. Iya, iya. Jadi memang ada perbedaan. Tapi memang Mbak Sri ini apakah juga mempelajari khusus mengajar anak berkebutuhan khusus atau learning by doing begitu, Mbak? Ya, learning by doing. Jadi secara otodidak saya bisa seperti ini. Jadi ya, saya bersyukur punya dipercaya sama orang tuanya tadi yang mempercayakan anaknya untuk diajari nari gitu ya di begitu Sanggar ya. Mulyojo Enterprise ini. Wah, oke, kita akan ngobrol lebih banyak lagi ini Mbak Oke, Sri ya, siap. karena sepertinya menarik sekali untuk menggali lebih banyak informasi Iya. dan juga inspirasi berkaitan dengan Baik. kegiatan Mbak Sri Mulyani. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap dalam Wanita. Prestasi Sri Mulyani di bidang tari tidak bisa diabaikan begitu saja. Dorongan dari kerabat, sahabat, dan orang terdekat menjadi kekuatan untuk terus berkarya, termasuk berkarya di mana dia sehari-harinya bekerja sebagai karyawan di Bank UMKM Jawa Timur. Mungkin banyak dari kita bertanya, bisakah kita berkiprah dan berjalan seiring antara dua kegiatan, yaitu menari dan bekerja di perbankan? Adakah sinergi perbankan dan seni tari? Berangkat dari prestasi yang diukir Sri Mulyani membuat Bank UMKM Jawa Timur melirik dan menjadikan karyawan. Bahkan Sanggar Tari Mulyojoyo Enterprise pimpinan Sri Mulyani, lulusan Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta Surabaya, menjadi binaan Bank UMKM Jawa Timur. Bantuan tersebut tentunya membuat Sri sedikit bernafas lega, mengingat tidak sedikit dana yang diperlukan untuk mengelola sanggar, terutama untuk pembuatan kostum penari. Sebagai karyawan bank tersebut, Sri juga tidak lepas dari tanggung jawab yang diembannya, yaitu ikut mempromosikan bank di mana dia bekerja. Waktu tampil di Hong Kong pada tahun 2012, sanggarnya mempersembahkan tari remo sambil kidungan mengajak para pahlawan devisa memanfaatkan produk-produk Bank UMKM. Saling menguntungkan boleh dibilang demikian, sambil menari, sambil berpromosi mencari nasabah baru. Sementara bagi bank tersebut, Sanggar Tari Mulyojoyo Enterprise menjadi bukti nyata kontribusi bank dalam menyalurkan tanggung jawab sosialnya atau corporate social responsibility. Membangun kepercayaan dan kedekatan perbankan ternyata bisa juga dilakukan melalui kegiatan budaya, yaitu melalui tari tradisional. Untuk rekrutmen yang dilakukan oleh BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, terutama untuk Saudari Sri Mulyani, ini kita lakukan dengan pertimbangan bahwa yang bersangkutan mempunyai talent dan mempunyai prestasi dalam bidang seni tari yang sangat luar biasa, yaitu prestasi secara nasional bahkan prestasi internasional. Kemudian di sisi kami untuk perizinan kepada Bu Sri Mulyani
karena memang ini merupakan bentuk sinergitas yang baik untuk bank kami. Juga ada keuntungan yang positif untuk yang bersangkutan. Kita berikan kesempatan untuk mengajukan cuti dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan di bidang seni tari. Meskipun sudah mengantongi banyak penghargaan dan sering tampil di berbagai event baik lokal, nasional hingga internasional, tidak membuat Sri lupa akan kodratnya sebagai orang tua, sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang pekerja seni dan karyawan bank dalam mengurus anak-anak. Sri tetap memberi banyak pengetahuan sekaligus dorongan kepada anaknya untuk berkembang sesuai dengan bidang yang ditekuni atau diminati. Dan seperti pepatah, buah jatuh tak jauh dari pohonnya, benar adanya. Karena putra sulungnya Jati Rahmanu mengikuti jejak ibunya bergerak di bidang seni, bahkan terpilih menjadi dalang muda terbaik tingkat nasional. Baginya, seni tari harus terus berkembang dalam situasi dan kondisi apapun. Kurangnya sarana dan prasarana bukan alasan untuk berhenti berkarya. Dan untungnya perhatian Bank UMKM Jawa Timur terhadap kesenian dan kebudayaan sangat besar. Hal ini mendorong dirinya untuk terus berkreasi. Masih bersama Mbak Sri Mulyani dalam Wanita-Wanita. Nah, tadi sudah sempat berbincang-bincang tentang kegiatan Mbak Sri awal ketika hobi menari ini ya, juga pengalaman ketika mengajar tari anak-anak dan lain-lain begitu. Nah, Mbak Sri tadi kan sempat menyinggung Mbak Sri ini juga sebagai seorang karyawan begitu. Dengan berbagai macam kegiatan, apalagi kan Mbak Sri juga tidak hanya di sini tapi kemana-mana begitu ya. Iya, betul, nah, Mbak. persoalan izin kepada atasan ini jadi masalah nggak sih? Ya, alhamdulillah dari pihak kantor Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, tempat saya bekerja ini kebijaksanaannya sangat istimewa, Mbak. Jadi beliau-beliau ini sangat mendukung kesenian yang kita punya, budaya yang kita punya ini supaya tetap berkembang sampai luar negeri. Oke, Gitu. jadi gampang aja ya, iya, maksudnya nggak itu tidak ada ya. masalah Nggak begitu ada ya. masalah. Karena saya memang direkrut bank itu melalui kesenian, saya bisa promosikan produk-produk secara tidak langsung. Oke, baik Mbak. Nah, ada pengalaman nggak menarik nggak ya ketika Mbak Sri ini melakukan lawatan, apakah ke luar daerah atau ke luar negeri begitu? Pengalaman yang paling berkesan itu seperti apa? Pengalaman saya yang paling berkesan dulu saya pernah pentas keliling di 25 di kota Perancis selama 3 bulan nih, Mbak. Wow. Jadi pindah di kota ini, kota sana, sini itu kita langsung berinteraksi dengan masyarakat setempat, bagaimana kebudayaan yang biasa dilaksanakan di sini. Kemudian kita bisa bertukar pengalaman dengan seniman-seniman di mancanegara. Oke. Itu sangat keren sekali ya, kita bisa bertukar pengalaman lah paling nggak. Nah, kalau misalnya kendala bahasa begitu gimana Mbak? Apakah ada memang interpreter begitu atau ya gitu pakai bahasa Tarsan begitu? Soalnya kan hampir tiap negara kan punya bahasanya masing-masing. Memang bahasa internasional bahasa Inggris ya, tapi kan logatnya itu kan pasti juga Iya, pasti berbeda. ada berbeda-beda Iya, begitu. Nah, itu ada kendala nggak dengan hal semacam itu? Iya, kalau menurut bagi saya memang kendala ya bahasa. Tapi waktu di Prancis itu memang saya diberi kelas khusus sama direktur CCCL waktu itu. Saya diberi kelas gratis untuk belajar bahasa Prancis selama 3 bulan dan alhamdulillah saya parle français un petit peu. Jadi sedikit bisa berbahasa Prancis. Apa tuh artinya kalau boleh tahu? Ya, bisa berbicara Prancis sedikit. Oh, oke. Nah, tentang prestasi sekarang nih Mbak Sri, dengan berbagai macam tarian yang sudah dikuasai, kemudian pengalaman yang sudah puluhan tahun begitu ya. Iya, betul, nah, Mbak. pasti banyak sekali prestasi-prestasi yang diraih begitu Mbak. Iya. Nah, prestasi-prestasi apa saja yang sekiranya bisa memotivasi pemirsa juga ingin mengikuti jejak Mbak Sri? Iya, prestasi itu saya raih karena saya sejak kecil memang belajar menari dan itu akhirnya saya sering terpilih sehingga meraih juara-juara dari mulai kecil, mulai SD kelas 2 hingga saya SMA, saya pernah juara tari remo 3 tahun berturut-turut dan kemudian saya meraih sebagai pencipta tari terbaik se-Indonesia di Jakarta. Tari pada apa kalau boleh tahu ini? Itu tarinya saya judul karya tari saya Panji Clara
Komunitas Kebon Sikep. Dan itu mengangkat Bapak Kiai Hasan Mukmin sebagai pejuang masyarakat Sidoarjo yang mendirikan padepokan pesantren untuk menjajah. Oh, oke. Untuk penjajah. melawan Iya, penjajah. betul. Oke, tahun berapa itu kalau Itu boleh tahu, Mbak? tahun 2005. Tahun 2005. Nah, kemudian apa lagi, Mbak? Prestasi Kemudian apa lagi? ya saya dapat undangan khusus dari Bapak